Apa kabarnya? Yang dikasih. Apa kabarnya? Yang di mana lagi ya, Mister? Yang ada di Yamin. Apa kabarnya? Wah. Apa kabar Miss Kristi? Apa kabar Mister Yohan? Kita semuanya baik saja. Sehat, Puji Tuhan. semangat Miss Kristi. Luar biasa, jangan lupa Mister ya. Luar biasa, betul, luar biasa. Miss Kristi, Yes. kita ini bersuka cita pada pagi hari ini. Kenapa ya Mister? Kita mau memuji, Diri memuliakan. sendiri? Oh iya, memuji diri sendiri? memuliakan diri sendiri. Bukan. No. Memuji dan Memuliakan nama Tuhan. Teman-teman semuanya, Mister dan Miss mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, hati kita, sikap kita. semuanya ya Mister. Betul sekali Miss Kristi. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya Mister. Mari kita pujikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur setelah sepanjang malam Kau telah menjaga kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sungguh-sungguh.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Wah, Mister, Iya, Miss Kristi. mataharinya cerah sekali. Sangat cerah pada pagi hari ini. Betul sekali, ya. Miss Kristi. Sampai panas dan berkeringat rasanya, sampai Mister. berkeringat. Tapi itu tidak mengurungkan semangat kita. Tidak mengurangi sukacita Betul. kita. Untuk memuji Tuhan kembali Memuji nama Tuhan. Ayo semuanya, kita mau bangkit berdiri ya, kita Silakan mau memuji berdiri. Tuhan karena Tuhan kita itu layak dipuji ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari terbit matahari. Semuanya ikut bergoyang ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan Dipuji, puji Tuhan. Semua angkat tangan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi deh, Mister. sekali Lebih lagi. semangat. Dari terbit matahari Sampai mana? sampai pada masuknya, Yeay. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman semua, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan mata kita, Betul. Telinga
kita untuk apa, Mister? Mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Teman-teman, meskipun kita kecil, badan kita kecil, tapi kita akan mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan perkara yang besar. Kita nyanyikan bersama-sama. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk dengan tenang, duduk dengan manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Halo anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bertanggung jawab melakukan firman Tuhan. Kita belajar dari Keluaran 16 tentang bangsa Israel. Maka sebelum itu, Miss akan mengajak semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memanggil kembali kami semua untuk belajar dari firman Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik melalui perenungan kami di dalam Keluaran 16. Engkau yang menolong kami supaya kami duduk dengan baik, fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kalian tahu nggak tentang bangsa Israel? Ya, bangsa Israel ini ada di cerita Perjanjian Lama di Alkitab kita. Ya, kalau ada yang tahu, pasti akan tahu juga tentang cerita yang akan kita dengarkan hari ini. Jadi, kalau yang tidak tahu, Miss akan jelaskan sedikit ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia yang dipilih Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir
ke tempat tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun di dalam perjalanan mereka itu sering sekali mengeluh. Nah, keluhan mereka juga tercatat di dalam Keluaran 16 yang akan kita dengarkan dan kita pelajari hari ini. Let's go, kita akan belajar dari video berikut ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang." Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, "Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini." Yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, dari cerita tadi kita melihat bahwa Allah pasti mendengarkan keluhan-keluhan, termasuk keluhannya bangsa Israel. Ya, Allah memberikan begitu banyak berkat, namun ketika mereka mengalami kesulitan sedikit saja, mereka langsung mengeluh kepada Allah. Nah, mereka mengeluh dan Allah mendengarkan dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan, yaitu roti mana. Ya, roti mana ini roti yang putih dan memiliki rasa seperti roti madu. Nah, mereka mendapatkan itu tanpa harus bekerja. Ya, berarti Allah begitu mengasihi mereka sehingga Allah memberikan mereka apa yang mereka perlukan. Nah, namun ketika Allah memberikan mereka roti mana tersebut, Allah memiliki perintah-perintah, yaitu yang tadi kita dengarin ya. Allah memberikan perintah untuk setiap orang mengambil menurut keperluannya, yaitu sebanyak segomer. Nah, tapi ketika Allah memberikan perintah demikian, ada beberapa orang Israel yang tidak mendengarkan perintah Allah. Jadi ketika Allah telah memberikannya, Allah memberikan perintah, tapi ada beberapa orang yang tidak mendengarkan perintah Allah.
berarti orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak, ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak bertanggung jawab melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Rotinya menjadi berulat dan juga berbau busuk. Itu adalah akibatnya, itu adalah hukumannya, anak-anak. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita sebagai anak-anak Allah juga diberikan berkatnya yang begitu berlimpah. Coba lihat sekarang, kita sehat? Ya. Kita bisa sekolah? Ya, itu berkatnya Tuhan. Nah, sekarang apa perintah dia? Perintah Tuhan untuk kita? Perintahnya yaitu supaya kita berusaha menjadi anak-anak yang mau mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan kita, bakat kita. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk orang di sekitar kita, dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan bakat kita? Caranya adalah belajar dengan baik. Belajar itu anak-anak bukan hanya di sekolah, di rumah kita juga belajar. Di lingkungan sekitar kita ketika kita bermain, kita juga sebenarnya belajar. Nah, maka anak-anak kita bersyukur. Kita memiliki kesempatan untuk terus belajar dan mematuhi melakukan perintah Allah. Karena apa yang Allah kasih kepada kita, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Yang pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, salah satu contohnya yaitu kakak-kakak kelas kita di kelas 6. Ya, kakak kelas kita itu sudah bertanggung jawab melakukan firman Tuhan, yaitu mengembangkan dirinya, belajar sampai mereka bisa lulus di jenjang SD. Dan sebentar lagi akan graduation dan melakukan perjalanan kembali di SMP. Nah, itu adalah salah satu contoh yang baik yang bisa kita contoh supaya kita mau berjuang, bertanggung jawab menaati firman Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kakak-kakak kelas kita. Nah, sekarang untuk anak kelas 1 sampai kelas 5, bagaimana caranya? Caranya adalah belajar dengan baik untuk mempersiapkan ulangan kita minggu depan. Ya, dengan belajar yang baik, mempersiapkan diri dengan baik, mau belajar dengan tekun, mengerjakan ulangannya dengan baik, membaca dengan teliti. Itu adalah salah satu contoh kita supaya kita anak-anak Tuhan mau bertanggung jawab melakukan firman Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi jangan lupa minggu depan adalah pembuktian kita supaya kita mau berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab melakukan firman Tuhan. Selain itu, apa yang kita lakukan selain belajar yaitu berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya kita belajar, berusaha, tapi kita juga harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya kita mau tekun, rajin belajar, sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Ya anak-anak, kita semua tahu ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan, maka kita akan mendapatkan hukumannya seperti bangsa Israel. Kita tidak mau ya dapat hukuman ya. Padahal itu yuk kita sama-sama berjuang untuk menaati firman Tuhan, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oke. Kita akan berdoa bersama-sama. Mesti ingatkan semangat minggu depan akan ulangan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, belajar dengan giat dan jangan lupa berdoa. Yuk teman-teman semua, anak-anak semua kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami berjuang menjadi anak-anak yang bertanggung jawab melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mau menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi minggu depan kami akan ulangan, Engkau yang memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami bisa belajar dengan baik, mempersiapkan dengan baik dan mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik. Dan terlebih hasilnya kami serahkan kepada tangan Tuhan. Semoga apapun itu adalah sesuai dengan usaha dan kemampuan kami.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, Kau yang memberkati kami supaya kami dapat memiliki tubuh yang baik, supaya kami bisa terus belajar dan juga bermain dan juga berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan pada Tuhan, persembahan yang telah kami terima daripada Tuhan, kami kembalikan lagi kepada Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun persembahan ini digunakan. Di doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu benar-benar tertanam di hati kita ya Mister. Selain tertanam juga bisa berbuah melalui kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita ya. Dan hari ini kita juga akan mempersembahkan persembahan untuk teman-teman yang di sekolah, bisa langsung dikumpulkan kepada Miss dan Misternya ya Mister. Di dalam kotak persembahan. Oh iya, di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Untuk yang ada di sekolah, dikumpulkan di kotak persembahan. Kalau yang ada di rumah, dikirimkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya, bilang sama mama sama papa, yang belakang dikasih kode 3. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik hanya dengan bagi sukacita. Tuhan. Dengan sukacita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. berbuah, 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 berbuah. pundaknya gerak. Sekali lagi ya. Sekali lagi, sekali lagi. Wah, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Betul Mister. sekali, Miss Kristi. Sangat bersuka cita pada Sangat pagi hari bersuka ini. cita, betul sekali ya. Wah, kita mau mengucapkan terima kasih ya Terima tuh kasih. kepada Bapak kita ya Mister ya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapa. Ya, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau pujikan Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, silahkan duduk, kita akan berdoa.
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah ini, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa supaya firman yang telah kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab melakukan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.